Seorang anak muda tumbuh dewasa, bertambah usia dan pengalamannya. Banyak dilema dihadapinya, soal berkelana hingga masalah cinta. Pergi kemana angin membawa, langit menjadi saksinya. Berlari sejauh kaki mampu mengerti, sampai waktu berhenti. Tumbuh besar wahai anak muda, berjuang, terbakar membara. Hadapi kerasnya dunia ini, bertaruh, terbentuk sendiri. Istirahatlah sejenak jika kau lelah. Tengoklah ke belakang, lihat yang sudah berhasil dilalui. Berlabuh untuk tumbuh, bersaut lekas kuku. Sudah dirasakannya, dari yang paling pahit hingga yang paling manis. Hampir menyerah dan hampir putus asa, namun selalu teringat dia bisa bertahan. Pergi kemana angin membawa, langit menjadi saksinya. Berlari sejauh kaki mampu mengerti, sampai waktu berhenti. Tumbuh besar wahai anak muda, berjuang, terbakar membara. Hadapi kerasnya dunia ini, bertaruh, terbentuk sendiri. Istirahatlah sejenak jika kau lelah. Tengoklah ke belakang, lihat yang sudah berhasil dilalui. Berlabuh untuk tumbuh, bersaut lekas kuku. 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 Entufest 2021 mempersembahkan Asbun, Asal Bunyi. Selama 1 jam ke depan, kami akan menampilkan, menyaksikan, dan berdiskusi mengenai berbagai karya seni visual. Pastikan internet kamu stabil dan jangan lupa bagikan tautan ini ke teman-temanmu. Selamat menyaksikan! Acara ini didukung oleh Stage of Art UI, Sekolahku Kampusku, Pray Event, Jakarta Network Official, Point Campus, allevents.id, Halo Event, dan UI Size. Nah, untuk Entu Friends, jangan lupa juga buat beli official merchandise Entufest 2021. Ada zine, bucket hat, dan juga stickers. Untuk info selengkapnya, bisa langsung cek di IG kita @UI_Art_Enthusiast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama gue ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman sudah bersedia hadir di acara Asbun pada sore hari ini.
Mungkin gue nggak akan kayak ngasih kata sambutan yang terlalu lama. Gue ingin sebatas ingin menyapa aja, ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, itu pertama. Yang kedua, thank you buat teman-teman panitia N2Fest 2021 yang udah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitia N2Fest, keren banget. Thank you buat Departemen Seni dan Budaya BEM UI 2021, tepuk tangan lagi buat Senbud. Di sini gue bareng Yogi juga, Wakil Ketua BEM UI 2021. Kita senang banget bahwa di N2Fest 2021 ini gairah seni di mahasiswa Universitas Indonesia kembali hadir setelah sekian lama. Di tengah pandemi mungkin kita sering ngelihat secara virtual aja, tapi hari ini kita bisa hadir bertatap muka secara langsung, tentu dengan protokol kesehatan, yang juga kita bisa menikmati karya-karya seni yang sudah disubmit sama peserta Asbun gitu. Di sini juga ada teman-teman BEM UI di departemen lain, ada kepala KKI dan lain sebagainya. Thank you banget sudah join. Thank you juga buat Teras Bagus yang udah nyediain tempat. Keren banget tempatnya. Thank you ya, tepuk tangan buat Teras Bagus. Bagus banget dah pokoknya nih Teras Bagus. Thank you juga buat seniman-seniman muda, terutama seniman-seniman muda yang udah nge-submit karyanya. Tepuk tangan dulu dong buat seniman-seniman muda UI. Keren banget, tadi gue ngobrol sama David gitu terkait dengan nilai yang mau dibawa. Bagaimana kita N2Fest Asbun ini pengen ngasih tahu bahwa seni itu milik semua. Seni itu tidak memandang stratifikasi kelas, seni itu tidak memandang lo siapa, lo dari mana gitu. Dan lo bisa mengartikulasikan seni itu sesuai perspektif lo gitu. Dan tadi gue udah lihat pameran seni yang ada di sini dan keren-keren banget. Bagaimana misalnya dari satu kata home atau rumah, kita bisa mengekspresikan dari berbagai sudut pandang. Kita bisa mengartikan home itu apa gitu. Kita bisa menyuarakan apapun dari seni. Tadi ada puisi yang menjelaskan terkait lingkungan, ada yang ngejelasin terkait journey dan lain sebagainya. Gue jadi keinget kata Mbak Tri Utami, salah satu seniman. Beliau pernah bilang gini ke gue waktu itu. Kesenian itu cair. Dia bisa mengungkapkan apapun saja dan dari manapun saja. Seni itu bisa menjadi bungkusan cantik untuk seluruh maksud. Dan menurut gua Asbun N2Fest berhasil menciptakan wadah seperti itu. Thank you banget jadi teman-teman sekali lagi. Semoga acaranya lancar sampai akhir dan semua rangkaian N2Fest 2021 bisa berjalan sukses. Itu aja dari gua, mohon maaf kalau ada salah kata. Gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Mungkin sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat sore kepada teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Yang paling pertama mungkin gue mau berterima kasih banget ya ke semua teman-teman, apalagi teman-teman panitia, mulai dari mungkin VPO gue tercinta Seto, kor acara gue Datut dan semua jajaran kor PIBPH sampai staff-staff yang bisa dibilang udah kerja keras banget sampai hari ini. Yang mungkin mau gue sampaikan adalah Asbun ini bisa kita jadikan sebagai salah satu rangkaian acara yang dimana seharusnya bagaimana kita melihat sini adalah kita mengapresiasi kreatornya dan apa makna yang disampaikan. Dan mungkin kita ngerasa kalau misalnya kita mengapresiasi dengan apa yang kita interpretasi sendiri, itu kita kurang menghargai apa yang berusaha disampaikan oleh kreatornya. Maka lahirlah yang disebut sebagai Asbun. Walaupun memang sebutannya asal bunyi Was of Ibu, tapi apa yang disampaikan kreator adalah sesuatu yang valid. Gue juga berharap mungkin kalau dibilang juga sama MC tadi, ini bisa jadi salah satu titik berangkat ya mungkin ya. Kalau bahwasanya kita sudah bisa melakukan acara-acara yang mungkin udah bisa berkumpul bareng, ketemu teman-teman di luar layar dan sampai bahkan bikin acara di satu tempat keren kayak Teras Bagus ini. Ini membuktikan sebenarnya secara perlahan tuh kita bisa bangkit dari kondisi pandemi dan pada akhirnya kita bisa sama-sama bangkit juga. Sebagai akhir kata, gue mau berterima kasih juga sama semua teman-teman yang udah datang. Semoga teman-teman semua menikmati acaranya sampai akhir nanti sekitar jam 8, setengah 9. Mungkin sekian dari gue, makasih. MC. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
Terima kasih semuanya udah datang ke acara Asbun End to Face 2021. Di sini gue selaku PJ mata acara ini. Gue utama-utamanya berterima kasih banget pada yang udah datang, terutama yang tadi udah disebutin sama Kak David, sama narasumber yang udah masuk misi karya-karyanya ada di sebelah kiri gue, sama yang udah nyiapin waktu buat datang untuk diwawancara di sini. Gue berterima kasih banget. Mungkin dari gue mungkin sedikit aja karena udah terwakilkan oleh Kak David yang ingin disampaikan. Semoga kalian senang mengikuti acara ini dengan meriah dan menjadi sesuatu yang terkesan di dalam hidup kalian. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah biru tidak akan mengalir padaku tanpa gambar-gambar yang menipu mata. Barangkali hal yang paling ditakuti justru muncul sebagai pertanda keras untuk berhenti. Mungkin ini semua akan terhenti ketika gambar-gambar yang menipu itu tidak lagi beredar pada paru-paru, jantung, dan hati. Ya gitu aja ya, namanya juga postingan gue dikit ya. Terima kasih semuanya. Menurut Mas Teng sendiri ini seakurat apa sih implementasinya dalam seni? Soalnya kan orang suka bilang oh seni ini industrinya susah dimasukin karena cuma bisa lo cuma bisa jadi seniman gede kalau lo punya koneksi dan lain sebagainya. Nah menurut Mas Teng itu gimana tuh? Pertanyaan lo keren sih sebenarnya. Cuman gue ngegarisbawahin bagian industri. Jadi menurut gue kalau karya seni itu
pada dasarnya kan kebebasan ekspresi lo sebagai seorang manusia. Lo punya interpretasi, lo punya pengalaman macam-macam, dan kemudian lo tuangkan dalam wujud-wujud yang menurut lo punya nilai estetik. Nah, di sini sendiri sebenarnya gue nggak pernah merasa ketika gue menulis sesuatu atau gue mengeluarkan sebuah pikiran dalam sebuah tulisan, gue nggak merasa itu sebuah kesuksesan. Karena kalau lo mikirin karya seni, artinya lo tulis aja, lo mau ngegambar, gambar aja. Dalam kerangkanya, gue cuma pengen berekspresi. Tapi kalau misalnya ngomongin konteksnya industri, otomatis kan lo harus punya pemahaman tersendiri ya terkait industri apa sih yang pengen lo masukin. Misalnya industri musik deh. Industri musik nggak semua band langsung bisa jadi keren atau terkenal, atau misalnya punya banyak exposure dan lain-lain. Itu kan semua nggak terlepas dari yang namanya proses marketing. Nah, balik lagi ke masalah industri itu, gue nggak merasa berminat untuk menjadikan karya-karya yang sudah gue tuangkan dalam bentuk apapun, kayak misalnya antologi puisi atau misalnya yang lain-lain. Gue nggak ngerasa itu bakalan hebat di kalangan industri. Tapi buat gue, yang penting gue tulis, yang penting gue keluarin. Karena gue cuma pengen menyampaikan kepada khalayak banyak, ini loh buah pikiran gue. Kayak misalnya di sini, itu buah pikiran gue terhadap interpretasi darah biru, tapi dalam bentuk yang lain. Darah biru yang kita kenal kan biasanya bangsawan dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau ini tuh darah birunya lebih ke privilege spesialnya orang-orang yang punya banyak koneksi, yang punya banyak harta warisan misalnya, ya kan? Karena kan akan beda pola pikirnya ketika lu punya keluarga yang let's say terlahir kaya sama yang nggak kaya, terus yang udah punya bapak sama yang nggak punya bapak. Nah, itu tuh yang akan menjadi pembeda. Sedangkan ekspektasinya masyarakat terhadap orang yang keluarganya baik-baik aja, dalam hal orang tuanya lengkap, terus ekonominya mapan, mereka berekspektasi bahwa ini pasti sukses, ini harus sukses. Nah, darah biru itu yang gue garis bawahin, bahwa ini tuh bukan itu. Gitu aja ya. Oke. Nah terus, Mas ini kan sastra Indonesia jurusannya ya? Nah oke. Nah apakah, biasanya kan kalau misalnya penulis tuh latar belakang dia yang di luar dari tulisannya sendiri tuh mempengaruhi tulisan dia ya? Jadi kalau misalnya Mas Teng sendiri, apakah latar belakang si sastra Indonesia ini mempengaruhi Mas Teng dalam nulis? Misalnya, kan tadi kayak Mas Teng bilang tuh sebetulnya, kalau gue nulis aja gitu. Tapi misalnya apakah lo ada tuntutan sendiri, oh gue harus secara gramatikal gue harus betul, atau misalnya gue kayak gimana-gimana. Dan follow up questionnya adalah, apakah lo jadi lebih kritis juga terhadap karya orang lain gitu. Jadi kayak semacamnya polisi bahasa lah dalam tanda kutip gitu ya. Gitu, silakan. Dari sini sebenarnya latar belakang gue kuliah di sastra Indonesia tidak melulu harus tentang soal tulis menulis, karena kan balik lagi ya, itu tuh panggilan jiwa lo aja, ya kan. Lo mau kreasiin ide lo lewat apapun, itu tuh dari diri lo sendiri. Dan gue sebenarnya nggak merasa tertuntut dengan adanya titel di belakang gue tuh, wah gue anak sastra Indonesia nih. Enggak, gue nggak tertuntut untuk menulis karya sastra, tapi gue tertuntut juga, ya kan, tuh biasa dong. Jujur aja, gue juga punya pikiran untuk bisa menulis yang rapih di artikel, di media, di banyak platform lainnya. Tapi ternyata gue punya sisi egois ya. Kalau orang bilang idealis, tapi buat gue sisi egois. Karena gue nggak suka media-media komunal sebenarnya. Gue nggak suka media-media yang mainstream, sebut saja. Karena ketika lo udah nulis berita, lo nulis artikel picisan, menurut gua itu cuman menuhin klik per klik lo dapat berapa nanti dari platform tersebut. Terus buat menuhin realitas hidup lo aja lo butuh duit. Nah, karena sisi egois itulah yang sebenarnya menunda gue untuk nulis proper terus di-upload di media-media tertentu. Nah,
Terus tadi pertanyaan yang apa namanya, yang agak di belakangnya ya, yang karya orang lain ya. Nah, sebenarnya pandangan gue terhadap karya orang lain, buat gue setiap orang, even Datut atau misalnya Bara atau Mikdad, siapapun kalian di luar sana, kalian bisa menulis dari media apapun, dalam bentuk apapun, gak harus yang punya backline story yang bagaimana ya. Dalam artian lain, kayak poin mengkritisi di sini tuh cuma menyesuaikan kaidah-kaidahnya, textbooknya doang. Tapi banyak hal lain yang nggak sesuai di buku, tapi hasilnya tetap bagus. Kayak kalau Zumbahri, dia punya puisi aneh-aneh, tapi tetap bagus. Tapi juga harus diingat bahwa di semua bidang, termasuk di sastra, lo tahu kan, lo udah belajar dong, ya kan? Ada polemik-polemik tersendiri, ada unsur-unsur politisnya juga. Jadi balik lagi, karya silahkan terbit. Karena kalau kata Ben Lebre, kenapa karya seni harus diperlombakan? Mengapa karya seni direduksi dalam kolom penilaian? Karena seni itu subjektif, nggak bisa dinilai sama 3 orang juri yang kalau nyanyi harus pakai autotune misalnya. Nah itu menurut gue terlalu ngikutin maunya orang banget. Oke, agak berhubungan, nggak terlalu berhubungan, cuma ya mirip-mirip lah. Kalau misalnya kita lihat sekarang, itu kan ada orang yang bukan anti ya, cuma mereka agak sedikit skeptis lah sama misalnya ya udah sastra cyber gitu, sastra yang dia kadang orang merasa kayak, oh kalau di era sekarang tuh proses organik dari penciptaan karya seninya tuh berkurang, karena kayak lo bisa bikin karya di Instagram, abis itu tiba-tiba besok lo blow up gitu kan. Gak beda misalnya sama yang dulu-dulu, zamannya kita harus nulis di artikel, dikritik sama HB Yasin dulu baru jadi sastrawan gede gitu kan. Itu misalnya proses penciptaan karyanya. Nah kalau misalnya menurut lo sendiri, apakah pandangan kalau misalnya ada sastra yang betulan, ada sastra yang gak betulan, itu pandangan yang misalnya, oh ini klasis nih gitu, pandangan yang kayak bikin sastra atau kesenian jadi eksklusif, atau itu sebetulnya perlu-perlu aja karena itu membantu kita mengidentifikasi mana yang misalnya karya sastra penting atau nggak penting gitu. Nah kalau misalnya menurut lo itu konstruk atau kayak ya sah-sah aja gitu? Oke, kalau menurut gue sastra ya sastra aja. Karena kalau misalnya kita ngikutin batasan-batasan itu tadi yang gue bilang, karya seni itu pada dasarnya subjektif banget cuy. Kayak misalnya lo deh, karya seni itu kan kita nggak ngelihat bentuknya cuma tulisan atau gambar aja kan. Fashion misalnya, lo suka dengan pakaian lo kayak gini, gue suka pakaian gue kayak gini, dia kayak gitu. Dalam konteks yang lainnya jadi kayak, ya gue sukanya gini, lo sukanya gini. Jadi jawaban gue singkatnya, kalau lo emang suka terhadap sebuah karya tertentu, silakan sukai. Ketika lo berpikir bahwa ada sastra beneran, sastra enggak beneran, itu relatif banget, tergantung dari mana kacamata ngelihatnya. Karena kayak misalnya lo lihat Rintik Seduh misalnya, atau misalnya sekarang ada Sesakata dan lain-lainnya, itu kan sebenarnya serelatif itu. Yang menurut akademisi misalnya, wah ini sastra banget. Terus yang menurut masyarakat awam, ya gue suka-suka aja sih meskipun dia nggak punya background sastra. Artinya kan balik lagi, ini yang kita omongin kan human, jadi mereka bisa punya selera terserah mereka, gitu. Oke Mas Teng, ini untuk menutup ya, silakan selain dari karya yang bisa kita lihat di Asbun hari ini, yang kayaknya nanti akan ditampilkan juga, kira-kira karya Mas Teng bisa dilihat di mana lagi, boleh self promotion ya, silakan. To be honest, gue nggak mempublikasikan karya gue seluas-luasnya. Karena justru kalau misalnya lo pengen ngeliat karya yang gue tulis, itu cuma ada di drive D, draft tulisan, draft beneran, masuk lagi. Di situ ada kumpulan tulisan-tulisan yang suatu saat nanti akan diterbitkan. Itu cuma ada di laptop gue, sama di G Drive. Jadi otomatis kalau suatu saat nanti gue harus ngomong kayak gini lagi dengan kondisi yang berbeda, di mana tulisan gue sudah dipublikasikan di mana-mana, ya thank you so much everyone in here. Gitu aja sih sebenarnya. Thank you semuanya. Oke.
baca puisi gue yang juga judulnya Hilang Pulang. Sorry banget kalau misalnya gue baca puisi jelek. Terakhir gue baca puisi kayaknya pas SMA. Jadi maaf kalau misalnya agak kurang ya gitu. Hilang pulang. Dan aku rindu untuk pulang. Namun aku tidak bisa lagi pulang. Pelabuhan tujuanku berlabuh sudah kelam. Mercusuar itu perlahan temaram. Sebuah pertanda tidak adanya arahan untuk pulang. Aku selalu memohon agar bisa pulang. Sebagai pelabuhanku, tempat aku bersandar. Sebelumnya, kita membangun mahliga bersama. Dan sekarang, aku terus memohon tempat dalam kutipan hidupmu. Dan aku hilang tanpa tempat berlabuh. Mengikuti arah deburan yang bergemuruh. Saat itu langit gerimis dengan udara yang berbau amis. Kutemui pelayar lain dengan ombaknya masing-masing. Lapanglah waktu untuk menengok diriku yang terombang-ambing. Mereka berkata, tunjukkan padaku laut yang harus kau seberangi. Tunjukkan padaku siapa yang membuatmu hilang sejauh ini. Lalu, kami membangun fakta dalam mencari jalan pulang bersama. Saat itu, kebahagiaan milik kami bersama, dan samudera hanyalah sebutir debu di bawah telapak kaki kita. Terima kasih. Halo Dewi, sebelumnya gue mau terima kasih banyak ya karena lo sudah take part di Asbun dan udah ngirimin puisi kece lo banget untuk Asbun hari ini. Oke, sebelumnya mungkin lo boleh perkenalkan diri dulu, lo siapa, kemudian disiplin seni apa yang lo geluti dan karya apa yang lo submit untuk Asbun. Oh ya, perkenalkan semua, nama gue Adi Halloween, gue mahasiswa FAUI 2017. Untuk karya yang geluti sebenarnya puisi dan juga gue yang gue submit itu puisi, jadi sebenarnya bisa dibilang pemula juga, karena gue juga dari mahasiswa hukum juga gitu. Oke, gue langsung aja ya berarti. Oke, Adawin, gue lihat karya lo nih. Karya lo kan bicara soal gimana seorang tuh menemukan keluarga di luar dari keluarga biologisnya mereka ya. Lo refernya as chosen family gitu. Nah, apakah ini adalah sesuatu yang lo angkat dari pengalaman lo pribadi atau lo lihat orang lain? Kira-kira tuh proses kreatif di balik pembuatan puisi lo ini gimana ya? Sebenarnya banyak sih, nggak kayak cuman chosen family juga. Kalau misalnya dari pengalaman gue sendiri, itu misalkan dari temen gitu. Jadi kayak kalau misalnya selama gue di kampus, kayak gue itu dari pertama kali ngampus sampai sekarang ini kayak udah beda-beda temen gitu selama di kampus. Terus juga gue lihat juga banyak teman-teman gue juga punya pengalaman yang tadi seperti yang lo bilang. Misalkan ada yang diusir keluarganya, atau misalkan ada yang diusir temennya, atau diusir orang-orang tersayang gitu, dan akhirnya mereka merasa kehilangan gitu karena mereka udah kayak nggak punya tempat sandaran lagi gitu. Misalkan kayak keluarga biologis mereka udah nggak ada gitu, yang padahal itu sebenarnya kayak harusnya jadi support system mereka. Kalau misalnya pas kuliah gitu, misalkan peer pertama pas kuliah juga ternyata hilang tiba-tiba gitu. Dan tiba-tiba di pertengahan jalan pas lo merasa kayak hilang gitu, kayak lo ketemu lagi nih, kayak mungkin teman-teman lain atau misalkan keluarga lain, ke orang terkasih yang lain gitu. Dan kayak sebenarnya mereka itu juga punya punya masalahnya masing-masing gitu.
tapi kayak dengan bersama kayak diharapkan supaya bisa lah gitu menyelesaikan masalah masing-masing gitu bersama gitu sih. Oke. Terus apakah dari lo ngelihat orang lain ngelaluin ini atau mungkin lo sendiri juga ngelaluin ini, lo kemudian pengen kirim karya ke Asbun karena lo mungkin pengen jadi corong untuk orang-orang itu, atau apakah lo cuma ingin membagi perasaan lo doang, pengalaman lo doang? Kira-kira apa sih yang kemudian mendorong lo untuk milih Asbun sebagai platform untuk nyebarin karya lo? Iya sih, untuk sejauh ini kayak menurut gue melalui Asbun ini, UIN Tugas juga sebagai salah satu wadah yang menurut gue lumayan luas sih, kira-kira banyak di follow juga anak-anak UI gitu. Terus juga akhirnya juga bisa pesan-pesan gue dan karya gue awal-awal ini kayak tersampaikan ke halayak umum, khususnya anak UI juga gitu. Kayak ya pengen nyoba nyebar karya pertama aja sih buat ke anak-anak UI gitu secara luas. Oke. Terus gue penasaran nih, kan yang lo lakukan ini lo berarti belajarnya otodidak ya, nulis tuh? Iya. Lo nulis otodidak. Menurut lo kayak apakah menulis puisi itu harus jadi sesuatu yang rigid? Maksudnya in a way itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang misalnya memang dia linguis atau dia punya pengalaman menulis gitu, kemudian bisa disebut sastrawan, atau apakah orang-orang yang misalnya kayak lo atau kayak gue yang kita nggak punya latar belakang itu, kemudian kita pengen nulis, itu kemudian bisa disebut legit sebagai sastra nggak sih gitu? Karena gue rasa banyak diskusi tentang itu nih, tentang sastra cyber tuh bukan sastra gitu. Nah kalau misalnya dari pandangan lo sendiri, seorang penulis yang self-taught itu gimana? Dari gue sendiri juga, kalau saya dari kita sendiri itu juga, walaupun misalkan kita nggak punya latar belakang sastra atau nggak punya latar belakang sebagai penulis, sebagai orang yang belajar diri sendiri itu untuk menulis suatu sastra itu ya itu merupakan karya yang legitimate juga sih ya. Cuman ya intinya emang nggak ngasal juga sih bikinnya. Ya pasti banyak-banyak baca, banyak-banyak ngelihat karya-karya lain, kayak lo terinspirasi dengan karya-karya lain, gue juga terinspirasi dari karya-karya lain, dan coba kira-kira dari situ apa sih yang kira-kira bisa lo pelajarin gitu dalam membuat suatu karya gitu. Itu sih selama dalam gue coba membuat puisi, kayak kira-kira apa sih yang bisa gue olah gitu, dan pokoknya intinya orang-orang jangan sampai berhenti sih membuat karya walaupun lo nggak punya latar belakang tertentu, dan coba aja gitu dengan belajar, dengan terinspirasi dari penulis lain gitu. Oke. Terus juga gue pengen nanya nih, kayak proses lo dalam bikin karya ini, apakah lo atau dalam lo menulis in general gitu, lo dapat inspirasi cuma dari misalnya lo lihat penulis tertentu terus lo suka style writingnya, atau apakah lo bisa narik inspirasi juga dari misalnya film atau musik atau apapun yang lo lihat? Mainly inspirasi lo dalam berkarya tuh dapetnya dari mana? Terus lo bisa ceritain juga inspirasi lo untuk kemudian nulis puisi ini tuh datang dari mana sih gitu? Untuk misalkan kayak gaya penulisan atau misalkan dari kayak kontennya gitu, gue banyak terinspirasi selain dari sastrawan juga. Itu gue juga banyak denger karya musik juga, terus juga banyak baca misalkan selain karya puisi juga karya novel gitu. Jadi nggak cuma terbatas di puisi doang sih, kayak gue baca-baca dari novel, dari musik, banyak juga artis-artis yang lirik-liriknya lumayan lumayan menggugah banyak diksi-diksi baru sih gitu, kayak oh iya bagus nih kira-kira buat dijadiin inspirasi gitu, kira-kira lirik-lirik yang dia bawa benar-benar puitis banget gitu. Atau misalkan dari novel-novelnya di situ juga banyak juga ada terus misalkan kata-kata yang misalnya puitis atau misalnya diksi-diksi baru, dari situ sih biasanya yang
gue ambil gitu. Oke. Terus kayak menurut lo ya sebagai seorang up and coming misalnya penulis gitu ya atau seniman in general, menurut lo pentingnya kayak apa sih platform kayak gini untuk up and rising artist kayak lo atau kayak gue yang pengen punya karya terus pengen nunjukin, menurut lo tuh platform kayak Asbun tuh kenapa penting untuk ada gitu? Platform-platform kayak Asbun gini sangat penting banget sih buat kayak orang-orang yang baru merintis baru merintis karyanya awal-awal gitu, karena supaya kayak kita sebagai ya buat ngecek ombak gitu, misalkan karya lo gimana sih kalau misalnya ditampilin di publik gitu, untuk di coba untuk di space yang walaupun sebenarnya space kecil tapi kayak lumayan rame juga kan, ya bisa untuk buat ngecek juga dan juga bisa nambah motivasi juga sih buat yang lain untuk bisa untuk berkembang, untuk ngelanjutin karyanya lagi nanti untuk lebih baik dan gitu, kira-kira gitu. Oke, last question dari gue. Kira-kira selain dari yang kita lihat hari ini, karya lo bisa kita lihat di mana nih? Lo boleh self promotion juga kok. Sebenarnya belum ada yang kayak publikasi lebih umum gitu sih. Cuman kayak gue pernah ngepost puisi, itu pun juga sebenarnya udah lama, kayak sekitar 2017an gitu di IG gue di Adelwin WR itu. Tapi itu udah lama sih, selama ini belum nge-publish secara umum lagi gitu. Oke, thank you banget ya Adelwin. Semoga karya-karya lo kedepannya makin banyak dilihat orang lagi. Lo nggak berhenti nulis juga. Thank you so much sekali lagi untuk berpartisipasi di Asbun. Thank you. Halo Jo. Oke, sebelumnya gue berterima kasih lagi karena sudah berpartisipasi di Asbun. Lo boleh silahkan memperkenalkan diri dan boleh kasih tahu juga karya lo, apa judulnya? Oke, jadi halo semua, selamat malam. Kenalin, nama gue Jonathan Azriel, gue merupakan mahasiswa DKV di salah satu universitas swasta di Gading Serpong, inisialnya UMN. Terus ini adalah karya gue, judulnya Tribus Regibus Absortu Solis, kalau nggak salah gue lupa. Pokoknya intinya bahasa Inggrisnya tuh Tricking of the East. Aduh sorry buat gue grogi men. But ya intinya kayak gitu. Oke, pertama pertanyaan basic question dulu ya. Kira-kira gimana lo ngelihat hubungan antara karya yang lo buat dengan tema yang diadain sama Asbun gitu? Boleh lo ceritain? Jadi temanya ini home kan ya, like jadi dimana banyak yang menceritakan tentang rumah, home-nya ini dan gue menceritakan karya gue tuh sebenarnya tema besarnya itu journey, perjalanan, dan gue gambarkan sebagai perjalanan dari Tiga Raja dari Timur. Kalau misalkan yang tahu kepercayaan gue itu kebetulan juga satu cerita lah gitu, dan ini sebenarnya kayak dimana rumah home itu tuh menurut gue rumah itu tempat dimana kita bisa merasa damai, kita bisa merasa terselamatkan, dan kita merasa tenang aja gitu loh, like you find inner peace di home itu. Dan gue melambangkan perjalanan untuk mencapai kenyamanan itu, untuk mencapai rumah dari Tiga Raja dari Timur ini, yang dimana kayak mereka udah jauh-jauh gitu ya buat menemui sang juru selamat, yaitu ya you know lah gitu.
Oke, jadi yang pengen lo emphasize tuh rumah bentuknya nggak harus fisik ya, lo bisa temukan rumah di mana-mana. Oke. Nah, gue lihat deskripsi karya nih lo. Ketika lo bikin karya jernih, lo nggak tahu arah karyanya kemana gitu kan. Terus setelah proses penciptaan karyanya selesai, lo baru bisa belajar nih untuk mengapresiasi segala apa ya ketidaktahuan yang lo lalui selama lo buat gitu ya. Nah, gue rasakan ini dekat sekali nih dengan proses pendewasaan banyak orang yang mana juga jadi benang merah ya dari acara End to Fest ini gitu. Ketidaktahuan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari lo sendiri, lo pengen mendedikasikan karya ini untuk siapa sih? Apakah juga untuk orang yang sedang punya journey yang mungkin similar dengan lo atau gimana? Jadi itu bener banget. Sebenarnya tujuan gue membuat karya apapun itu tuh gue pengen menceritakan cerita gue yang mungkin orang lain bisa relate dan maybe they can get inspired by my story juga gitu. Dan pada saat gue membuat karya ini, jujur gue bingung banget mau dibawa kemana karena ya kanvas segede gini lu bingung, tapi kayak di saat gue mulai banyak ngegores dan gue mulai banyak timpaan-timpaan cat yang gue taruh di karya gue ini, di situ gue belajar gitu, kalau misalnya kayak ternyata the more you add things to your work, itu kayak you get better at it gitu loh. Dan kayak mungkin tujuan gue tuh gue pengen menginspirasi teman-teman semua. Gue nggak ngelihat usia dan demografis dan lain-lain, kayak gue pengen apa yang gue buat ini tuh menginspirasi banyak orang sih gitu. Meskipun maknanya mungkin terlalu dalam dan gak banyak orang ngerti, tapi sekalinya orang ngerti mungkin bisa relate kali sama cerita gue, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya perjalanan ketidaktahuan lo dan proses lo pendewasaan diri lo, sekarang kan lo ekspresinya lewat karya lukisan ini, tapi sebenarnya ada medium lain juga nggak sih yang lo explore selain daripada seni lukis gitu? Jadi base gue itu sebenarnya bukan seni lukis, dan gue jujur rada takut sih kalau misalkan gue membuat karya seni lukis kayak gini, karena kadang-kadang kan orang yang emang beneran ngerti banget tuh kayak kritis banget kan, kayak wah lu poser lu gitu. Iya. Jadi sebenarnya gue membuat karya apapun yang bisa gue buat itu gue lakuin, kayak contoh mungkin lagu atau mungkin puisi, meskipun gak sekeren teman-teman yang tadi ya, tapi kayak itu gue buat juga gitu loh. Dan apa yang gue buat ini ya basically curhat gue sih, karena gue nggak tahu gue harus curhat sama siapa, ya ini gue jadikan wadah buat gue mencurahkan perasaan gue kayak gitu. Oke, tadi lo sempat mention juga tuh gimana lo ada ketakutan karya lo mungkin nanti bilang kayak lo nggak seniman misalnya self made atau apalah gitu ya, orang biasa kayak gitu. Nah kan kalau bisa kita lihat karya lo, mungkin orang bisa perbandingannya siapa ya, yang lama Basquiat, Alip John gitu kan. Lo merasa terganggu gak sih dengan perbandingan itu gitu? Apakah lo pengen kayak yaudahlah karya gue dilihat sebagai karya gue aja, jangan bawa-bawa Alip John atau Basquiat gitu? Atau lo kayak oh yaudah lo take credits kalau misalnya mungkin lo memang terinspirasi dari mereka. Kalau dari lo sendiri gimana? Itu jujur gue agak resah ya sama pendapat kayak gitu, tapi kayak ya I'm not mad at it aja gitu loh, karena kayak ya mereka nggak salah kalau misalkan gue juga mengambil inspirasi dari mereka. And shout out buat Basquiat dan Alip John mungkin karena udah menginspirasi gue untuk membuat karya ini. Tapi mau karya gue dibandingin sama karya siapapun, seniman siapapun, ya at least gue membuat karya ini, kalau misalkan nggak ada orang yang get pleased by my work, ya at least I feel pleased by my work gitu. Jadi kayak in the end of the day ya ini gue gitu, dan I accept me as who I am, ya this is it gitu, this is me, so it's your choice lo mau accept ini atau enggak, kayak gitu sih. Oke. Mungkin gue 2 pertanyaan lagi kali ya. Ini pertama gue mau nanya soal anyway, gue mau nanya kayak soal kayak tadi lo kan misalnya seorang self-taught painter gitu, lo pelukis yang lo belajar sendiri nih, lo otodidak gitu. Terus lo tadi sempat bilang lo merasakan ketakutan judgement dari orang lain. Nah menurut lo sekarang kita lihat ya orang tuh berkarya kayak bebas banget gitu. Do you see this as a good thing? Kayak misalnya, oh seni sekarang space-nya jadi space komunal, di mana semua orang bisa ada di situ. Atau justru lo mikir itu kayak, ya gimana dong cara kita misalnya ngefilter seni mana yang oke, quote unquote, seni mana yang kayak not so good gitu. Kayak menurut lo,
the fact that this is a very fast paced gitu kan, everything is so fast paced, lo bisa terkenal dengan karya lo dalam waktu kayak bulan gitu, itu menurut lo is a good thing atau enggak? Of course it is a good thing, dan gue jujur bersyukur banget karena mulai banyak platform tempat kita buat menunjukkan karya-karya kita, karena tadi kan yang udah diomongin di interview-interview sebelumnya bahwa karya tuh tidak melihat latar belakang dan teman-temannya itu kan, yang dimana kayak lo mau bikin karya ya silahkan gitu, tapi yang membuat gua rada gimana gitu ya kayak the people who self claim, yang kayak gila gua keren banget nih men, kayak lo lihat nih gua self proclaim, and mungkin it is a good thing kalau misalkan itu bisa membuat nge-boost confidence-nya mereka gitu kan, dan in the end of the day ya semua itu kembali ke lo juga gitu loh. Jadi apa yang lo ekspresikan, apa yang lo buat di karya lo ya, selama itu membuat lo nyaman dan lo merasa pesan lo tersampaikan ya, I don't see nothing wrong with it. Dan sangat bersyukur juga karena yang tadi gue bilang banyak banget platform lo bisa curhat, lo bisa berkarya gitu, dan bisa mendapatkan apresiasi lebih dari orang-orang yang menurut gue itu keren banget men. Kayak dulu lo mau pameran kayak harus pop up yang gimana-gimana, sekarang kayak lo bisa pameran di kafe kayak gini kan, menurut gue keren banget gitu. Jadi kayak ya shout out buat kita semua, dan shout out buat UY and to Art and to UJ ya. Oke, ini terakhir ya. Pertama mungkin karena dari tadi yang gue interview juga mereka selalu ngasih encouragement kayak ya lo nulis aja, lo berkarya aja. Mungkin lo bisa ngasih encouragement juga ke orang-orang di luar sana yang self taught juga sama kayak lo, tapi mungkin punya keraguan untuk mulai berkarya, dan lo juga boleh self promote kalau misalnya ada karya yang lo pengen orang lebih lihat dari lo gitu. Pesan gue cuma satu, ya lakuin aja men. Kayak kalau lo nggak lakuin, lo nggak tahu apa yang lo dapetin gitu loh. Bisa aja kayak lo jalan gitu kan, terus kayak mungkin lo lagi ngalor ngidul, lo jalan aja, terus tiba-tiba lo nyampe suatu tempat yang menurut lo indah banget gitu kan. Jadi kayak lo nggak tahu lo bakal sampai mana gitu. Yang penting lo punya self control akan perjalanan lo aja gitu, dan just do it. Kalau misalkan lo mau berkarya, bikin aja karya, nggak ada salahnya juga. Dan kalau misalkan orang ngehit dan lo ngerasa nyaman sama karya lo, ya udah just fucking made it man gitu. Ya, dan self promote nih. Oke, cool. Jadi kalau misalkan kalian mau ngeliat karya-karya gue lainnya, bisa dicek di Instagram di @gamasukitb. Dan gue juga ada beberapa project-project berbentuk musik, bisa kalian cek di digital streaming platform, dan juga SoundCloud, di Instagram gue di @azrieljo, dan di digital streaming platform juga atas nama Azrieljo. So yeah, that's it. Thank you. Thank you so much Jo. Thank you so much. Artificial Intelligence 01. Pada tahun 2021 di kota Jakarta yang meleleh seperti es krim pisang yang beku di jilat zaman, melenggang kaki-kaki kuda di borgol grogol, diterpa, dibatasi taman-taman mini di suatu negeri yang membawa payung. Lomba-lomba kecepatan dalam menyusun anak Adam dan Hawa. Sebentar, maksudku anak Adam dan buaya. Menghitung lama dalam giliran petak umpet. Berakhiran daftar nama yang disimpan dengan cerdik. Maksud dia dijaga dengan sistem yang licik. Adam berada dalam pemrograman Hawa. Maksudku buaya. Terjerumus dalam program kata-kata betina. Adam setia pada anak-anak manusia. Setidaknya nanti ketika Hawa, maksudku lagi-lagi ya buaya buatan yang sangat canggih berkembang sendiri dalam seleksi alam. Pada tahun itu, di tengah 2021 yang dilelehkan oleh bibir-bibir
panduan komputer yang terbakar, lak-lakan disentil etika internet, cubitan sekali seperti sebuah jaringan lelet dan macet, rayu-rayu kode dalam menetas ada Adam dan Hawa yang di dalam ditelan keserakahan. Artificial Intelligence 03, rangkaian angka-angka yang patah di bagian dahan daun komputer. Ada mulutmu menghitung jemari, menghitung lemari, dan juga menghitung duri-duri. Di sana terdapat sebuah peninggalan jejak teknologi artefak kuno. Disinggung dunia maya, menggosok konteks sarah hampir. Angka atau angka belum sempat merangkai bangkai langka. Jemari buntung, lemari bingung, duri-duri pun meraung. Akan kutinggalkan patung-patung yang berserakan di halaman papan ketik yang burik. Katamu pada malam itu. Sekian, terima kasih, selamat malam. Silakan memperkenalkan diri dulu. Kamu tuh seniman disiplin apa? Terus kamu tuh karyanya apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, bismillah nggak tuh. Kenalin, nama gue Rehan Fadilah. Biasa aja dipanggil Rae. Gue berkecimpungnya di bidang kepenulisan ya gitu. Tapi kalau misalkan nganggap diri sebagai seniman sih mungkin belum ya, dan mungkin nggak juga. Tapi kalau misalkan orang nganggap gitu ya juga nggak apa-apa gitu. Ya paling di bidang kepenulisan sih gitu. Di puisi, naskah, prosa, dan semacamnya. Itu sih paling. Oke, kita langsung aja ya. Ini puisi Artificial Intelligence loh nih ya. Tema yang lo angkat nih punya resemblance sama misalnya film kayak Her gitu kali ya. Yang ngebahas soal love in a modern era gitu. Ketika lo bikin puisi ini, lo tuh ngambil inspirasi dari mana sih, Ray? Boleh diceritain? Untuk puisi yang Artificial Intelligence yang 01 sama yang 03 ini, kalau dari gue sendiri itu punya satu idola di bidang kepenulisan. Nama beliau adalah Pak Afrizal Malna. Jadi dari tulisan-tulisannya, bentukannya yang bagaimana menghidupkan objek, benda, dan hubungannya dengan kehidupan sekarang yang sedang berlangsung gitu. Bagaimana sebenarnya anak-anak muda seumuran gue juga banyak berinteraksi, banyak punya kehidupannya itu terjalin di sosial media, di internet, dan juga bagaimana banyak mereka juga mengeluarkan pendapatnya, aspirasi juga melalui di sosial media, internet, dan semacamnya gitu. Nah di yang 01 ini gue ngomongin soal kehidupan muda-mudi di tengah negara, birokrasi, patriarki, dan pertumbuhan muda-mudi itu sendiri gitu loh. Dan yang di 03 itu gue ngomongin soal kehidupan romansa secara virtual. Itu secara pribadi gue sendiri sih. Iya, ya, nggak boleh sebut dong, jangan dong. Ketahuan berabe. Ya kayak gitu sih paling sih. Oke, berarti ini dua tema yang berbeda ya. Cuma maksudnya tentang muda-mudi, tentang modern era gitu ya. Oke, terus pas gue baca puisi lo nih, puisi lo kan jauh banget ya dari apa yang menjadi tata bahasa mungkin di puisi konvensional ya, yang kayak harus, nggak boleh, kan lo ada yang kayak koma gitu kan cara nulisnya. Terus juga bahasanya ada yang misalnya nggak baku dan lain sebagainya gitu. Lo ketika, nih biasanya kalau misalnya kita lihat yang kayak gitu, mereka melakukannya dengan intention kan ya, dengan niat gitu, kayak misalnya puisi gue bikin kayak gitu karena gue pengen ngasih statement puisi tuh nggak usah tradisional gitu. Kalau dari lo sendiri, apakah lo melakukan itu dengan intensi ya biar puisi gue mendobrak kebiasaan, atau sebenarnya kayak ya menurut gue lucu aja gitu kayak? Bisa sampai di tahap kepenulisan yang kayak gitu. Kalau misalkan dari gue sendiri, gue itu kan mulai nulis dari beberapa tahun yang lalu, sekitar SMP kelas 1. Itu gue punya keresahan tersendiri ketika nulis. Gue nyoba nulis puisi semacam kayak Hairil Anwar, Mendiang W.S. Rendra, Pak Sapardi, ataupun juga nyoba nulis kayak tulisan-tulisan bahasa Inggris kayak T.B. Coetzee gitu juga, ataupun ya yang di luar ataupun yang di dalam juga gitu. Kenapa? Karena
bukan hanya gue mencari sebuah orisinalitas, tapi gue juga nyari puisi mana yang bisa ngebawa gue dan bisa nunjukin kalau misalkan ya puisi itu ya gue gitu loh, yang bisa mendefinisikan kalau ini puisi gue. Ketika orang baca puisi gue, oh ini tulisannya si Rae gitu. Contoh kalau misalkan kita ngelihat puisinya Pak Sapardi yang dengan bahasa-bahasa yang sederhana, ataupun puisinya Pak Joko Pinurbo yang yang deket banget sama objek, dan juga bagaimana ada komedinya, terus puisi naratif yang panjang seperti naskah dramanya punya Mendiang Wes Rendra, ataupun puisi-puisi yang bernarasi panjang seperti Hafiz Zalmana ataupun Gunawan Muhammad. Dan itu juga udah gue banyak coba gitu, bukan berarti awal-awal gue mencoba untuk sekedar pengen beda ataupun mendobrak kebiasaan menulis puisi ataupun karya sastra, tapi juga didasari karena gue punya keresahan tersendiri bagaimana cara menyampaikan perasaan pemikiran gue untuk menjadi sebuah karya dari sana gitu. Oh ini kayaknya tulisan yang tepat untuk jadi sebuah karya ini gitu. Mungkin bisa disebut versatilitas kali ya. Sama kayak di film juga kayak gitu kok. Wes Anderson kita lihat filmnya, oh ini filmnya dia banget gitu loh. Kayak gitu sih paling sih kalau gue jawabannya. Oke, masih nyambung dari jawaban lo tadi. Apakah kemudian gaya kepenulisan lo yang kayak gini itu lo pengen jadiin kayak, oh ini akan jadi kecenderungan puisi Rae di masa yang akan datang, atau apakah lo ngerasa kayak, oh mungkin di kedepan hari gue akan coba gaya yang lebih melankolis kayak Pak Sapardi, atau gue akan coba gaya yang mungkin lebih structured dan tradisional gitu ya. Itu menurut lo gimana? Kalau misalkan ditanya apakah akan mencoba gaya penulisan yang lain, itu pasti. Kenapa pasti? Karena ada beberapa puisi yang gue rasa bisa ditulis dengan gaya penulisannya seperti Pak Sapardi dengan bahasa-bahasa yang sederhana, ataupun menggunakan secara komedi ataupun naratif panjang gitu, mungkin pasti bakal gue coba. Kenapa? Karena ya gue merasa ada beberapa hal, ada beberapa sajak yang bisa lebih tepat digunakan dengan naratif tertentu, dan itu pasti bakal gue coba. Apapun itu bentuknya, apapun itu naratifnya, bagaimanapun temanya, kesesuaiannya, semuanya dirangkai ya sebagai suatu kesatuan yang selaras gitu sih. Kalau dari gue pasti bakal gue coba sih. Oke, Ray, gue tahu lo juga nulis naskah monolog kan. Lo juga seorang seniman performance lah ya. Kira-kira ada gak sih aspek penulisan yang lo aplikasikan juga dalam karya monolog lo, karya naskah monolog lo dan karya puisi lo? Dan menurut lo ada gak sih kesamaan di keduanya? Karena itu kan dua medium yang berbeda ya, ketika lo mementaskan sesuatu dan ketika sesuatu cuma ditulis tanpa dipentasin gitu. Nah kira-kira dari dua proses kreatif itu lo ada kesamaannya gak sih? Atau kayak approach lo terhadap dua hal itu sama sekali berbeda gitu? Kalau ditanya approach-nya ataupun pendekatannya, pasti ada beberapa hal yang sama, ada beberapa hal juga yang berbeda gitu. Tapi satu hal yang paling bisa dilihat kesamaannya itu bagaimana gue ngelihat. Biasanya gue kalau nulis itu ngelihat dari sekitar gue dulu gitu. Ada beberapa orang yang ketika nulis tuh dari dalam dirinya dulu, terus baru keluarkan diaplikasikan ke orang lain. Sedangkan kalau gue bisanya ngelihat apa yang terjadi gue di sekitar gue, kehidupan orang-orang, misalkan orang ngobrol, ibu-ibu ngobrol, ataupun kameramen, ataupun lighting, ataupun set panggung sekalipun, ataupun anak-anak muda yang ada di sana, ataupun parkiran. Gue ngeliat di sana kalau misalkan ada hal yang bisa gue jadikan suatu tulisan yang bisa gue tumpahkan menjadi suatu karya, pendekatannya pun pasti akan sama. Yang bikin membeda adalah bagaimana gue menuturkannya gitu loh. Ada ketentuan tersendiri bagaimana. Kalau puisi kan ya puisi bisa juga ada yang panjang gitu kan. Terus kalau yang dibikin monolog, bagaimana gue bisa membuat narasi yang bisa menjadi satu penampilan gitu. Jadi satu hal yang bisa gue tampilkan, bisa jadi satu hal yang bisa gue sampaikan ke orang-orang gitu loh. Termasuk juga dengan puisi. Karena bagi gue ada beberapa puisi juga yang agaknya mungkin agak sulit untuk dibaca. Ada yang enak dibaca ataupun ada, maksudnya dibaca secara penampilan ya. Ada juga beberapa puisi yang lebih enak dibaca secara individu aja sih gitu. Gitu sih paling approach ataupun pendekatannya bagaimana gue melihat lingkungan sekitar gue dan menjadikan suatu karya. Dan tinggal bagaimana gue menyesuaikan karya tersebut menjadi outputnya. Entah itu puisi, entah itu naskah monolog, entah itu naskah film,
apapun itu. Oke, ini terakhir yang dilakukan oleh yang lain juga. Lo boleh silakan promosin. Kan lo banyak nih mediumnya ya kan. Lo boleh promosin kira-kira orang bisa lihat karya lo di mana sih selain daripada yang di Asbun sekarang. Mungkin teman-teman bisa follow, boleh ya, follow di Instagram Kultus Persona. Itu satu, terus di Medium Ledakan Kata itu, sama paling kalau misalkan ketika gua tampil bikin pementasan, acara, monolog, drama, teater, ataupun bikin semacam visual poetry bisa dilihat ke Circle Tangsel di daerah Taman Jajan BSD. Itu sih paling sih. Thank you Rehan. Abis ini Rehan bakal tampil ya, nampilin puisi artificial intelligence ya. Thank you so much sekali lagi udah berpartisipasi di Asbun. Acara ini didukung oleh Stage of Art UI, Sekolahku Kampusku, Pray Event, Jakarta Network Official, Point Campus, allevents.id, Halo Event, dan UI Size. Nah, untuk N2 Friends, jangan lupa juga buat beli official merchandise N2 Fest 2021. Ada zine, bucket hat, dan juga stickers. Untuk info selengkapnya, bisa langsung cek di IG kita @UI Art Enthusiast.